Pagi, Bu. Nah, sekarang tolong ketua kelasnya di Persiapan. Berdoa mulai. bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita mulai pelajarannya ya. Nah, kalau pelajarannya kemarin kita kan telah mempelajari tentang penyajian data. Dalam penyajian data kan kemarin ada 3 diagram, yaitu apa saja coba sebutkan. Nah, pada pertemuan kali ini dalam ukuran pemusatan data ini nanti ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, kita mempelajari min. Min itu digunakan untuk menghitung rata-rata suatu data. Sedangkan yang kedua, kita mempelajari median. Median itu digunakan untuk menentukan nilai tengah suatu data. Dan yang ketiga, kita mempelajari modus, yaitu untuk menentukan nilai yang sering muncul pada suatu data. Nah, sekarang saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, jumlah semua yang di sini ada berapa? 30. Ada 30 ya? Nah, saya ingin satu kelompoknya itu ada 3 orang. Tiap satu kelompok ada 3 siswa. Jadi ada berapa kelompok? 10. Ya. Sekarang saya bacakan dulu ya anggota kelompoknya. Yang kelompok 1, nanti kelompok 1 duduk di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 paling belakang sana. Yang kelompok 1 terdiri dari Nur Hidayatul Umma, Faisal Haris, dan Ahmad Habibuddin. Dengarkan dulu. Jangan pindah dulu. Yang kedua ada Futari Ayu Irianto, Uswatun Hasanah, dan oh, kenapa itu gak masuk? Gak ada suratnya? Ya udah, kalau gitu saya ambil dulu ya, biar saya tahu. Ika Ari Hidayanti. Ahmad Habibuddin. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Halimatus Saadah. Hadir, Bu. Wahdania. Fia Faroka. Hadir, Bu. Yuhanita Ulzana. Faisal Haris. Hadir, Bu. Muhammad Urwan Fikri. Oh, enggak masuk. Kenapa ini nggak masuk? Macet. Wahyu Veronica. Ika Ratnasari. Hadir. Futari Ayu Irianto. Tadi nggak masuk ya? Ya. Ida Rahmawati. Resita Alia. Hadir, Bu. Evita Biramadari. Eva Amalia. Nur Hidayatul Umma. Hadir, Bu. Mas Kuro. Hadir. Lulu Alfia. Khairul Siti Mahmuda. Hadir. Biani Anista. Hadir. Uswatun Hasanah. Sundari. Hadir. Ardanti Harunisa. Hadir, Bu. Nurul Seha Maulida. Saimul Hadi. Ya, Bu. Muhammad Arif. Alia Purnamasari. Uyun Andika. Sofiatun Nur Khairiyah. Jadi yang tidak masuk hari ini 2 ya. Sekarang saya lanjutkan lagi membentuk kelompoknya tadi. Yang kelompok pertama tadi kan Nur Hidayatul Umma, Faisal Haris, dan Ahmad Habibuddin. Yang kedua Futari Ayu Irianto, Uswatun Hasanah, dan Siti Fatimah. Yang ketiga Resita Alia, Mahmuda, dan Wahdania. Yang keempat ada Eva Amalia, Sundari, dan Fia Faroka. Yang kelima ada Yuhanita Ulzana, Mas Kuro, dan Saiful Hadiah. Silakan. Nama tadi? Pindah, Bu. Pindah ya. Nanti saya tentukan. Oh, hadir, Bu. Pulang, Bu. Sampai pulang, Bu.
Sudah ya? Sudah semua kan? Nah, nanti kita mempelajari apa saja? Yang pertama, yang kedua, sekarang ini kan setiap kelompok kan ada 3 siswa. Saya akan memberi nomor pada kalian, pada masing-masing siswa ini. Jadi gini, yang di deretan paling sini, ya deretan paling sini mendapatkan nomor 1, berarti mempelajari min. Yang kedua deretan sini itu mempelajari media ya, nomor 2. Yang sini nomor 3 mempelajari modus. Begitu juga terusnya, berarti sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, paham ya? Paham. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelumnya saya infokan nanti akan ada penghargaan untuk kelompok yang terbaik. Nah, kelompok terbaik itu ada kriterianya. Yang pertama nanti cara menjelaskan jawaban yang telah ditulis di papan nanti, yang telah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua yaitu struktur jawabannya. Jadi mulai awal sampai akhir itu strukturnya harus yang benar, berurutan. Dan yang ketiga jawaban benar atau salah. Nah, sekarang saya minta yang mendapatkan nomor 1 coba angkat tangannya. Nah ya, yang mendapatkan nomor 2, yang mendapatkan nomor 3. Nah, nanti yang mendapatkan nomor 1 mempelajari min, yang 2 mempelajari yang 3 mempelajari modus. Jadi nanti yang mendapatkan nomor 1, yang tadi nomor 1 silakan berkumpul di sini, ya. Yang mendapatkan nomor 2 berkumpul di daerah sini. Dan yang silakan mendapatkan nomor 3 berkumpul di daerah sini. Ya, silakan berkumpul di sini. Ya, nilai yang saya muncul kan modal usaha. Bukan bareng-bareng. Jumlahnya semua ini per n. N itu jumlah dari katanya. Sigma itu apa, Bu? Jumlah dari semuanya. Jumlah semuanya. Tali semangat kita. Kelompok mana? Ini yang kelompok. Ya, itu nanti itu sekarang dipahami yang ini. Sudah paham, sudah. Ini loh tadi kita loh bahas yang ini. Mau saya loh belajar Ini loh yang kurang jelas. mana? Bisa pakai yang jelas. Oh benar-benar. Ini
jumlah-jumlahkan aja. Kalau yang ini kelompok gimana? Yang kelompok. Jadi dari pertamanya kan frekuensi dulu. Karena sudah ada frekuensinya, jadi kita nanti cari XI-nya. XI itu apa? XI itu bisa diambil dari 52 ditambah 58 dibagi dengan 2. Baru nanti ada XI-nya. Nah, setelah itu FI dikali dengan XI. Setelah itu dari hasilnya FI kali XI itu dijumlah semuanya. Nah, hasilnya itu baru dibagi dengan frekuensi. Itu nanti jadi Rumusnya tadi E sama dengan B harusnya kan sigma FI. Oh iya. Ini salah rumus. Iya, salah ketik. Salah ketik. Iya, sebentar. Ya. Makasih, Bu. Perhatikan ya, ini ada pada halaman 2 ada yang salah rumusnya, ada yang salah ketik. Dibuka dulu halaman 2. B batas bawah kelas. Ya, batas bawah ya yang B tadi. Ya. B1 terus P itu panjang kelas. Lebar kelas. Yang itu Terus B1 sigma XI itu diganti dengan sigma FI. jumlah frekuensi Yang diganti. Iya, yang yang kelas kelas. Ya, silakan diganti ya. Caranya itu kan kemudian isi benar ya. Tadi nyari yang tengah-tengah apa? Caranya dibagi 25. Ya, berarti batas bawahnya 7. Berarti 2 doang. Ya, Sama Bu. Insyaallah. Oh iya Bu, apakah ini soalnya tuh pasti dalam udah diketahui langsung tabel ini ya? Enggak, masih ada soal ceritanya. Terus kalau soal cerita dibikin tabel gimana? Kan nanti ada dulu. Itu diterangin ya Bu ya? Karena menara sendiri. Mungkin kasih contoh soalnya. Oh iya, dikalikan dulu asalnya. Sudah paham? 7 berapa? Kan 0,2 72,5 ditambah 7 kali 0,6 Berarti kan 12 ditambah 13. 25. 25. Sudah paham belum videonya? 14 sudah. Sudah. Belum Bu. Yang ini belum. Sebagian.
Aku ya. Gimana kelompok ini sudah paham semua? Paham. Sudah paham? Paham ya. Sekarang kalian kembali ke kelompok asal. Seperti yang tadi ya. Yang tadi ya. Kita juga ya. Saya akan bagikan modul 2 KS-nya. Kelompok mana yang belum dapat? Ini belum. Kelompok 3. Kelompok 5. Belum. Sudah. Siapa yang belum? Sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, sudah kan? Maksudnya satu kelompok. Nah, sekarang kalian belajar tugas kelompok itu silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Waktunya 20 menit. Dijelaskan ya, dijelaskan kepada anggota kelompoknya. Mana jelasin dong. Median itu nilai tengah. Nilai tengah gimana? Kita jumlahkan. Ini ada berapa datanya? Ada berapa? 5. Ini ada 6. Kan ada 10. Kalau datanya 6 berarti kita bagi 2. 5. Berarti tengah-tengah nilai tengahnya ini kelas media. Batas bawah. Medianya sama yang terlalu tinggi boleh. Ini boleh. Batas sama batas bawah. Batas boleh makan di meja. Contoh 2 kan di sini. Jadi kalau nyari X ini bisa sama dengan untuk yang tadi ya. Xi sama dengan 52 ditambah 58 dibagi 2. Itu nyari X ini kan tadi nilai tengah berarti berapa hasilnya? 52 tambah 58 110 dibagi 2 sama dengan 55. Itu X ini yang pertama. Terus ditambah 1472 7 3 5 8 dibagi ini 7 tambah lagi 9 iki 7 tambah 12 19 tambah 13 2 3 tambah 17 9 4 tambah 5 4 7
7. Oh, nyatet proposalnya tadi. Terus lanjut. Sudah ikut urusi sudah kelompoknya. Di atas. Saya akan menunjuk beberapa anak untuk maju menuliskan jawabannya. Saya pengen Mbak Wahdah menjawabkan tentang min. Oh ya. Terus saya pengen Pak Safid median ya. Terus Pia. Silakan maju. Ayo teman-teman, jangan ada sendiri. Udah, silakan berkumpul di depan kelas. Ya, perhatiannya ya. Ya. Dari wadah sudah? Tanda wadah dari kelompok berapa? Hafid? Kelompok 1 dan Tia? 4. Oke, sekarang saya ingin mengetahui pemahaman soal ataupun jawaban hasil diskusi kelompok kalian ya. Dimulai dari soal min. Nada wadah, silakan dipresentasikan. Ini yang pertama itu mencari nilai rata-ratanya atau min. Nah, jadi di sini kan datanya cuma kelas sama frekuensi. Jadi kita di sini harus mencari XI sama apa frekuensi dikalikan XI. Kan rumusnya tadi apa? Rumusnya min tadi itu kan sigma FI XI per sigma frekuensi. Ya. Jadi di sini kita harus mencari apa jumlah dari frekuensi FI dikalikan XI. Nah, jadi di sini kan X menentukan XI itu kan apa nilai tengahnya ya. Jadi 40 ditambah 46 itu dibagikan 2. Jadi hasilnya 43. Jadi sebetulnya seperti itu. Ya. Kemudian mencari FI XI itu frekuensi dikalikan XI. Hasilnya seperti ini. Ya. Itu seterusnya terus dijumlahkan. Ya. Habis itu jumlahnya frekuensi dikalikan XI itu dibagi dengan jumlah frekuensi dan hasilnya 7,05. 7,05.
ada jawaban yang berbeda atau berbeda pendapat dengan nada wadah? Alhamdulillah. Beda. Selanjutnya dilanjutkan soal media. Nada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang kedua itu mas tentang median. Sini sudah ada soal apa? Rumusnya bahwasanya media adalah B plus B kali N per 2 min F per F. B di sini adalah batas bawah plus median. Jadi batas bawah plus median ini misalnya batas bawah median plus median ini kan 25 batas mediannya. Terus batas bawahnya kan pasti dikurangi 0,5 gitu loh. 68 dikurangi 0,5 seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini 67,5. Ya. Terus untuk P-nya itu di depan kelas itu batas atas kelas media kelas dikurangi batas bawah kelas terus ditambah 1. Jadi hasilnya 7. Ini 59,5 ini adalah N per 2. Artinya jumlah frekuensi dibagi 2. Hasilnya 59,5. Ya. Terus untuk F ini F besar. Ini jumlah frekuensi sebelum kelas median per 25 apa F ini F kecil ini jumlah frekuensi kelas median. Ya. Nah, kita masukkan kan sudah ada Ya. 67,5 plus 7 dikali 10 kan dikurangin 10,5 dikali 25. Ini di sini bisa ada juga yang di sini sebelum dikali ini dibagi dulu yang 10,5 dibagi 25 jadi hasilnya 0,42. Nah, setelah itu langsung 67,5 ditambah 7 kali 0,42 jadi hasilnya 67,5 plus 2 plus 2 ini dikali dulu ya kali 0,42 hasilnya 67,5 tambah 2,94 itu hasilnya 70,44 seperti itu. Apa ada jawaban yang berbeda? Silakan anak dari mana? Hafid. Tanya, yang dicari itu kan kelas mediannya itu. Yang pertama itu menentukan kelas mediannya dulu. Nah, di sini kan kelas mediannya 59,5. Lah di sini nanti itu untuk frekuensinya ini ditambah dulu. Apakah ini nanti sampai ke 59 atau tidak? Jadi dari frekuensi ini ditambah dulu, misalnya 7 tambah 12 tambah 13 tambah 17 berapa? Seperti itu. Apakah sudah sampai 59,5 atau tidak? Misalnya belum, nanti ditambah lagi seperti itu. Abang sudah mengerti? Ya. Mengerti. Sudah paham? Paham. Ya, selanjutnya dilanjutkan soal modul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini modus yaitu rumusnya batas bawah ditambah lebar kelas kali frekuensi sebelum frekuensi modus dikurangi kelas sebelum per frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum ditambah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudah, yaitu bedanya batas bawahnya sama seperti ini tadi dari 25 yang ditambah ini 68 jadi kurangi 0,5 yaitu 67,5 panjangnya 7 lebar kelasnya 7 bedanya 8 D1 nya itu dari 25 dikurangi 17 8
Dan B2-nya 25 kurangi 15 itu 10. Dan di sini 67,5 plus 7 kali 8 per 18 dan hasilnya 70,58. Paham semuanya? Paham. Oke. Saya kira perwakilan dari ketiga kelompok ini jawabannya dan presentasinya nyaris sempurna ya. Akan tetapi saya akan tetap memilih salah satu dari yang terbaik, yaitu menurut kriteria yang telah saya sebutkan tadi di awal, yaitu presentasinya, struktur mengerjakan, dan benar atau salah soalnya. Kita lihat lagi ya dari soal min. Tadi ada kesalahan pada jawaban. Di kelas media mungkin ini banyak bisa ada yang tidak paham. N/2 ini langsung seperti jawaban. Untuk ketiga mungkin presentasinya kurang jelas, kurang maksimal. Jadi saya akan menentukan kelompok terbaik pada pertemuan kali ini adalah kelompok 5. Kelompok 1. Kembali dan Nanda Wada dan Via silakan duduk kembali. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Maju ke depan. Ya seperti janji saya akan memberikan penghargaan ya kepada kelompok terbaik. Yang kalian dapatkan ya. Saya kira kalian sudah sangat memahami materi ukuran pemusatan data ini ya. Sekilas saya akan mengilas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian, yaitu apa kegunaan min? Apa kegunaan media? Nilai. Alhamdulillah sudah sangat memahami sekali ya. Sekarang saya ingin kalian membuka halaman 5 pada modul kalian. Sudah, Bu. Sudah. Di situ terdapat 2 buah soal ya. Ya. Saya minta 2 buah soal. Selesai. Selesai, Bu. Saya kira kalian mengerjakan di rumah. Dan dikumpulkan di pertemuan mendatang ya. Oke, untuk pertemuan mendatang kita akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data. Saya harap kalian membacanya di rumah dan memahami sedikit, oke? Oke. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita streaming ya. Lanjutkan kepada simulasi yang kedua, yaitu problem solving. Dan simulasi yang kedua akan diawali oleh rekan saya, Saudari Ruhaila Ilham Soleha. Waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini ada yang nggak masuk? Ada. Sebelumnya berdoa dulu. Silakan ke sana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya buka dulu ya.
Kimia Farokah, Yuhanita Urbana, Faisal Haris, Hadir, Bu. Saiful, Ada, Bu. Muhammad Arif, Alia Purnama, Yuyun Andika, Sofiatun. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Ya, saya salah ngomong, dimaklumilah. Sebelumnya masih ingat nggak tentang sistem persamaan linear satu variabel? Ada yang bisa contohkan model matematikanya seperti apa? Bisa nggak? Ada yang bisa? Model matematikanya? Oke. Kok alay, Bu? Ya. Benar ya? Ya. Ini sistem persamaan linear dua satu variabel di mana hanya ada x yang ada di persamaan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu yang sistem persamaan linear dua variabel di mana di situ ada dua variabel. Seperti misalnya ya 2x plus y sama dengan 4. Itu disebut dengan dua variabel. Apa aja variabelnya? Sekarang itu yang sekarang akan kita pelajari. Nah, kali ini saya pengen buat kelompok lagi. Masing-masing kelompok ada 5 anak. Saya pengen berhitung mulai dari Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Nah, yang satu berkumpul pada kelompok yang satu, yang dua pada yang dua, dan seterusnya. Satu di mana, Bu? Dua di mana? Satu di sini, Ah, dua di sini, 3, tiga, 4. Ayo kita mendekat. Nah, di sini saya mempunyai permasalahan dalam soal kelompok 1. Saya mempunyai permasalahan dalam soal SPMDV di halaman terakhir modul kalian nomor 2. Sudah dibuka semuanya? Di sini diharapkan kalian menyelesaikan permasalahan dalam soal ini per kelompok ya. Menyelesaikan permasalahan dalam soal ini kalian harus melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu memahami masalah. Di mana kalian harus benar-benar memahami masalah di sini. Seperti menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Paham semuanya? Untuk tahap yang kedua yaitu merencanakan cara penyelesaian. Kalian harus merencanakan cara penyelesaian apa yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal tersebut, seperti menentukan permisalan-permisalannya atau model matematika apa yang akan kalian gunakan, seperti substitusikah, eliminasi-kah, terus campuran-kah, atau grafika. Di sini sama seperti SPLSP ya. Akan tapi bedanya di sini SPLDV menggunakan dua variabel. Ngerti? Untuk tahap yang ketiga yaitu melaksanakan perencanaan. Melaksanakan perencanaan di sini kalian sudah harus melaksanakan atau mengerjakan rencana apa yang telah kalian susun tadi di atas.
Ngerti? Tahap yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan di sini pasti kan sudah melewati tahap pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi kan sudah mengerjakan soal tersebut dan menentukan dapat menarik kesimpulan tentang permasalahan apa yang ada pada soal tersebut. Mengerti? Dari empat tahapan di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya kalau begitu saya akan memberikan kalian waktu 20 menit. 20 menit untuk membahas permasalahan dalam soal tersebut dan mengerjakannya. Silakan, semangat. Untuk atur lulus SPLDP Isi belum? Ayo semuanya menulis dong. Jangan cuma satu yang mengerjakan. Ayo buka bukunya. Kan satu menulis satu mikir. Satu. Bu, udah tanda tangannya. Bu, udah tanda tangannya. Ini gimana caranya? Jelasin dong. Kok ini 3X? Kan baju kita misalkan X, kalau yang kaos kita bisa terus di sini kan soalnya 3 baju dan 2 kaos, berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 130.000. Mana 130.000? Kan harga 3 baju sama 2 kaos kan 130.000, jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 130.000. Terus untuk yang harga 1 baju dan 3 kaos kan 90.000, berarti 1 baju kan berarti 1X, ditambah 3 kaos berarti 3Y sama dengan 90.000. Itu yang diketahui. Ya. Terus yang ditanya di sini kan harga 2 baju dan 4 kaos, berarti 2X ditambah 4Y. Semua ya? Sudah. Kelompok mana yang ingin mengerjakan ini pasti angkat. Ini dulu. Yang paling cepat kelompok sana, kelompok berapa? Nanti tadi kan yang paling cepat bisa dilihat di sana. Pokoknya duluan tadi kelompok sini, kelompok berapa? Saya akan menunjuk salah satu buat mengerjakan di depan ya. Saya minta Oke, yang panggil ya untuk mengerjakan di depan. Yang lain jangan drama ya.
Ayo semuanya dengarkan ini sebagai penjelasan. Soalnya harga 3 baju dan 2 kaos adalah 130.000, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos adalah 90.000. Maka harga 2 baju dan 4 kaos adalah. Nah, di sini diketahui untuk baju dan kaos kita misalkan X, untuk baju dimisalkan X dan kaos dimisalkan Y. Jadi di sini 3 baju dan 2 kaos adalah 140. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 130. Terus 1 baju dan 3 kaos adalah 90.000. Jadi X plus 3Y sama dengan 90.000. Nah, di sini yang akan kita cari adalah 2 baju dan 4 kaos. Itu harganya berapa? Jadi yang ditanya 2X plus 4Y. Ini menggunakan metode substitusi. Jadi metode substitusi X plus 3Y sama dengan 90.000. X sama dengan 90.000 min 3Y. Nah, kita masukkan ke dalam 3X plus 2Y sama dengan 130.000. Jadi 3X-nya ini jadi dimasukkan plus 2Y sama dengan 130.000. 3 dikali 90.000 270.000 min 3 kali 3Y sama dengan min 9Y plus 2Y sama dengan 130.000. Jadi 270.000 min 7Y sama dengan 130.000. Min 7Y sama dengan 130.000 min 27.000. Min 7Y sama dengan min 140.000. Y berarti sama dengan min 140.000 dibagi min 7. Hasilnya Y sama dengan 20.000. Terus untuk yang X sama dengan 90.000 min 3Y. Min 90.000 min 3Y. Y-nya ini tadi 20.000, jadi dimasukkan 20.000 di sini, terus sama dengan 90.000 min 3 dikali 2 60, 3 dikali 20.000 jadi 60.000, hasilnya 30.000. Nah, di sini yang ditanyakan kan harga 2X plus 4Y. Jadi 2 dikali X-nya dimasukkan 30 plus 4, Y-nya 20.000. Jadi sama dengan 60 plus 80.000, 60.000 plus 80.000, hasilnya 140.000. Jadi harga 2 kaos dan 4 Jadi harga 2 baju dan 4 kaos adalah 140.000. Nah, dari sini apa yang ditanyakan? Ada permisalan Bu. Gimana? Itu yang X, kalau saya harga baju. Iya, nggak apa-apa. Jadi bisa dimisalkan. Kan variabelnya kan ada X dan Y. Itu bisa dimisalkan. Jadi Y-nya mau pakai baju ataupun kaos itu sama saja. Bukan maksudnya. Kan dia maksudnya. Baju itu
harga di bawah harganya. Berarti ini harganya. Harga baju, harga kaos. Bu, sebenarnya nggak sama warnanya. Nah, sudah ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau ini Sofiatin kan memakai metode substitusi ya? Apa ada yang menggunakan metode lain? Ya, coba Eva, kamu pakai metode apa? Coba eliminasi dulu. Ya, coba tulis di situ. Aku oplosan. Di sini harga bajunya saya sekali N ya, di sini sama kayak gini ya. Langsung saja ke metodenya eliminasi. Yang pertama dari apa? Persamaan yang ini sama yang ini kita nyari Y-nya dulu. Jadi X-nya disamakan. Apa? Biar bisa hilang dikalikan 3 yang ini dikalikan 1. Jadi ini ngerti kan? Ya. Terus dicoret-coret hasilnya 20.000. Iya kan biar hilang 3x min 3x 0. Iya 3x min dikurangi 3x sama dengan 0. Terus 2y dikurangi 9y min 7. Nah ini 130.000 dikurangi 270.000 sama dengan min 140.000. Nah y-nya sama dengan min 140.000 dibagi min 7 hasilnya 20.000. Terus yang di sini untuk nyari nilai x-nya, y-nya disamakan. Enggak, ini eliminasi semua. Jadi yang persamaan ini eliminasi toh. Jadi di sini dikalikan 3, yang ini kalikan 2. Nah, jadi ini 9x min 9x dikurangi 2x 7x. 6y dikurangi 6y 0. Nah, ini dikurangi ini 210, hasilnya 30.000. Jadi 2x plus 4y-nya itu sama dengan 2 dikalikan 30.000 ditambah 4 dikalikan 20.000. Hasilnya 140. Ya. Kesimpulannya harga 2 baju dan 4 kaos itu Rp140.000. Nah, paham ya? Pada yang ditanyakan dari kerjanya Eva? Ya. Nah, jadi kesimpulannya ini sama ya. Jadi kita mau menggunakan metode apapun itu pasti hasilnya sama. Dan di kesimpulan sini kita kembalikan lagi ke soal yang telah diketahui. Tadi kan diketahuinya kan harga baju itu X. Berarti X-nya kan di sini ada 30.000. Berarti dimasukkan menjadi nanti kesimpulannya harga 2 baju gini ya. Jadi dimasukkan sama dengan 140.000. Beri tepuk tangan kepada 2 teman kalian.
Terima kasih. Nah, sudah ya. Nah, hari ini kita tadi kan sudah mempelajari SPLDV. Di SPLDV ada berapa variabel? 2. Nah, apa saja itu? Iya, iya. Nah, kan tadi kan dalam SPLDV 4 metode ya yang bisa digunakan. Apa saja? Oplosan. Jadi tadi waktu di kesimpulannya itu apa? Tabelnya itu dikembalikan lagi ke dalam soalnya. Ya. Nah, sudah selesai cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya di LKS yang paling belakang itu kan itu masih ada soal. Ya. Aku sama nomor 3. Ya. Jadi jangan lupa dikerjakan di rumah. Ya. SPLDV diperdalam lagi ya. Ya, Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian simulasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf, itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada kelebihan datangnya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.